Baik Bapak sekalian, kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Bapak, jelas. Baik. Terima kasih. Nah ini perkenalkan, nama saya Rahman Setia Bapak Ibu sekalian. Ini profil saya tinggal di Kerawang. Kebetulan sekarang lagi posisi ada di Bekasi ya, jadi tidak masalah. Selanjutnya kayaknya profil saya salah ya, sebentar. Tadi itu itu saya unfit itu konten itu tak pikir yang bagus. Oke, baik. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita safety induction. Pertama adalah pastikan listrik yang ada di rumah Bapak Ibu dalam keadaan baik, tidak seperti di gambar sebelah kiri kita lihat ya, banyak colokan sehingga beban terlalu tinggi di situ ya. Lalu selanjutnya silakan duduk senyaman mungkin ya, jangan sampai nanti ketika sudah training ada yang dirasakan baik itu sakit pinggang ataupun yang lain. Selanjutnya, jika ada keadaan darurat silakan Bapak Ibu sekalian mencari pintu terdekat untuk keluar ya. Lalu jika ada kebakaran, silakan tinggal Bapak, kalau ada apar bisa digunakan apar ataupun yang lainnya. Ini kompetensinya di kode unit ya, terkait di lembaga pelatihan atau sambil mengajar ya. Terkait regulasi Bapak Ibu sekalian, di mana-mana terkait tentang K3, yaitu undang-undang tertingginya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang K3, di mana tempat Oke, sebentar, saya berapa? Di mana tempat pekerjaan ya bagi suatu usaha, lalu adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, lalu adanya bahaya kerja di tempat itu. Selanjutnya ada di Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang Sistem Manajemen K3. Setiap perusahaan yang bekerja 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung semuanya disebutkan oleh cara prinsip proses ataupun berproduksi, sehingga semua yang namanya tempat kerja Bapak Ibu sekalian di atas langit, bahkan sampai sampai bawah tanah masuk juga tempat kerja, sehingga semuanya berpotensi kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Aduh, suara. Jadi suara satu saya. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi bahaya di tempat saat mengajar. Di mana di sini kita harus bisa melakukan jika ada kondisi yang tidak aman di daerah sekitar tempat mengajar kita, baik itu alatnya, ruangnya, bahkan semuanya yang memang berpotensi bahaya. Lalu contoh lantai licin, dinding keramik dan yang lainnya. Selanjutnya adalah gunakan sepatu yang aman jika kondisi licin atau tidak rata, bahkan sampai saat menggunakan tangga ya ketika naik ke ruangan, lalu saat akan duduk dan pastikan ada pegangan kursinya. Selanjutnya ada berjalan tidak berlari di dalam ruangan. Dari yang namanya Bapak Ibu sekalian di tempat kerja, semua ada beberapa jenis bahaya. Di situ adalah mungkin dialami peserta selama di tempat training, bahkan saat kita bekerja. Ketika kita lihat bahaya fisik, bisa merupakan adalah bahaya tempat kerja yang dapat mengancam keselamatan secara fisik. Bahaya ini
paling umum diketahui dan dapat menyebabkan cedera, penyakit atau terkena biru, sehingga secara jenis bahaya pokok dan yang lainnya harus kita atur ya. Selanjutnya adalah bahaya kimia, di mana bahaya kimia dapat terjadi karena paparan bahan kimia. Setiap tempat kerja pasti tak lepas dari bahan kimia, misalnya produk besi, bahan kimia dalam skala penurunan. Ini harus dipahami dengan baik ya. Jadi dari bahan kimia sendiri pun harus kita kelola dengan baik. Lalu selanjutnya adalah bahaya ergonomi, di mana dalam ergonomi atau sekitar disorders ya, yang secara kekayaan sistem kerja, jadi di tempat kerja kita baik area atau ruangan semuanya mengandung terkait dengan ergonomi, sehingga bahkan sampai kerja tidur ya dan tempat kerja dan semua jenis pekerjaan yang sangat mempengaruhi kesehatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada ya. Saat latihan peserta rentan mengalami masalah kesehatan karena penyebab bahaya biologis, juga diantaranya bakteri, virus, serangga, dan hewan, dan potensi bahaya lainnya seperti jamur dapat terjadi karena ruangan terlalu lembab. Nah, ini dari bahaya biologi dan ergonomi. Berapa tadi? Selanjutnya kita masuk ke bahaya psikososial. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, bahaya psikososial adalah potensi bahaya lain yang kerap diabaikan di tempat pelatihan, yaitu bahaya psikososial di mana tingkat manajemen stres dalam bekerja, mengajar, ataupun ketika membosankan atau di sini kita lihat bahaya kesehatan karena stres, kekerasan, bully, dan lain-lain. Selanjutnya dari bahaya keselamatan, jenis bahaya ini adalah bahaya keselamatan yang mungkin terjadi pada saat karyawan bekerja. Salah contohnya adalah berkaitan dengan bahaya karena sistem kelistrikan di tempat kerja. Ada bahaya yang dapat terjadi saat mengemudi dan lain-lain. Selanjutnya, untuk menjaga keselamatan kerja di area pelatihan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, memastikan lantai bebas dari bahan yang licin ya, ketika di ruangan, baik ruangan kita saat mengajar ataupun yang lainnya, lalu berlubang sehingga dapat menyebabkan cedera pada kecelakaan. Selanjutnya, penyusunan kursi dan meja tidak menghalangi pergerakan peserta dalam ruangan. Lalu selanjutnya adalah ruangan bebas dari hal yang dapat menyebabkan electrical shock dan adanya alat pemadam api ringan. Lalu selanjutnya, bagaimana menilai risiko ketiga di tempat pelatihan saat kita mengajar? Jadi ada 3 pertanyaan yang dapat dipakai sebagai panduan Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah, apakah ada sumber untuk menimbulkan cedera atau loss? Lalu siapa target apa saja yang terkena pengaruh bahaya? Lalu bagaimana mekanisme cedera atau loss dapat timbul? Karena yang namanya di tempat mengajar ya, ketika aliran maksudnya kabel listrik yang melintang tidak diinstalasi dengan baik, kadang terinjak, bisa kesleo ya, kadang sandung bisa terjadi, sehingga di ruangan tempat kita mengajar harus benar-benar ya tidak menimbulkan cedera. Kita lihat sumber bahaya di tempat pelatihan ketika kita mengajar dapat berasal dari, pertama adalah bahan dan material, baik itu lantai, kursinya, ruangannya, itu bisa terjadi. Lalu selanjutnya adalah alatnya ya, apakah itu baik dengan infocus ya yang berhubungan dengan listrik, lalu ada papan tulis, monitor untuk infokusnya, ini bisa termasuk potensi bahaya. Selanjutnya apa? Perilaku manusianya. Tadi ketika mungkin ergonomi tidak bercanda, sehingga ketika kita mengajar semua peserta masih dalam keadaan mendengarkan dengan baik. Selanjutnya adalah lingkungan kerjanya, di mana lingkungan kerja atau tempat kita mengajar itu masih dalam keadaan baik
cuacanya, suhunya, temperaturnya, dengan AC, dengan kedinginan yang pas. Ya. Selanjutnya, target yang mungkin terkena atau terpengaruh sumber bahaya. Siapa saja yang bisa terkena? Pertama adalah manusianya, betul, karena yang namanya di tempat pelatihan saat mengajar pasti hanya kita dan peserta ya sebagai trainer. Di sini harus benar-benar jangan sampai sumber bahaya ini terkena dari peserta ataupun kita sendiri sebagai trainer. Di sini dipastikan bahwa kita lihat gambar tersebut ya, tidak ada kabel yang melintang, semuanya rapi ya. Bahkan kadang instalasi yang lain ada di ruangan tersebut itu kalau bisa tidak terlihat, sehingga tidak ada yang menjadi sumber bahaya. Selanjutnya apa? Peralatan atau fasilitasnya ya, sehingga sumber bahaya itu tidak ada di tempat kita. Lingkungannya juga sama dan lainnya. Lalu bagaimana cedera dapat terjadi ya? Apakah seseorang dapat pertama jatuh dari elevasi sama dari berbeda? Maksudnya apakah ketika naik di tangga ketika memasuki ruangan, antara itu ruangan dalam kita mengajar di lantai 2 di lantai 1, lalu tertimpa, terkena benda jatuh, terbentur, tertabrak, terjebak atau terjepit. Ya, ini beberapa terkait cedera ya, lalu mengeluarkan tenaga berlebihan sehingga kita nggak fokus, lalu terpapar kontak dengan suhu berlebihan, arus listrik, dan bahan berbahaya. Kita masuk ke teknik identifikasi bahaya Bapak Ibu sekalian ketika kita saat mengajar atau di tempat kerja dimanapun berada ataupun di tempat pelatihan. Banyak alat bantu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, baik di tempat pelatihan ataupun lainnya, dengan beberapa metode. Yang pertama adalah kita inspeksi. Mungkin sebelumnya sebagai trainer ketika sudah melihat ruangan trainingnya bisa mengecek semua, baik itu kabel-kabelnya, colokannya, terus jalan untuk lorong koridor setiap meja, sehingga tidak terjadi baik itu hal yang tidak diinginkan, entah nyenggol kena ujung meja, kena paha ataupun yang lainnya ya. Ini bisa dengan inspeksi atau ngecek langsung Pak ke tempat ruangannya yang kita akan mengajar di sana. Selanjutnya adalah pemantauan atau survei ya, mungkin ketika belum datang ya kita bisa melihat dengan gambar-gambarnya, sehingga ketika atau mungkin ada yang mengajar di tempat itu kita bisa melihat bahwa ruangannya itu bagus ya, maksudnya tidak ada potensi bahaya. Selanjutnya bisa dengan diaudit ya, dengan pengecekan list dari ruangan tersebut ya, atau kuesioner, data-data statistik dan lain-lain. Acuan dalam penilaian risiko Bapak Ibu sekalian, agar penilaian yang kita lakukan seobjektif mungkin, maka perlu mengumpulkan informasi sebelum menilai risiko dari suatu aktivitas. Biasanya kita harus tahu terkait dengan aktivitas durasinya ya, otomatis kita berapa jam sih kita mengajar di tempat kita biasa mengajar atau undangan, baik itu di ruangan, hotel ataupun yang lainnya. Lalu frekuensinya, berapa lama kita ngajar di situ, lokasi dan siapa yang akan melakukannya. Selanjutnya adalah tindakan pengendalian risiko yang ada. Tadi ketika kita sudah melihat, maka akan bisa melihat risikonya. Oh ternyata hati-hati kalau kabelnya dibuat instalasi seperti ini, bisa terjadi risiko yang tersandung ataupun yang lainnya. Ya. Lalu ada peralatan atau mesin yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Ya, pastikan infocus itu biasanya kalau memang tempatnya kecil ya paling otomatis di tengah. Kalau misalnya tidak ada digantung di atas ya, antara di kiri di kanan ataupun di tengah ya, silakan bisa ditempatkan senyaman mungkin, maksudnya adalah sehingga tidak terganggu, tidak tersenggol dengan peserta ataupun sebagai trainernya ya. Lalu bahan yang dipakai serta sifat-sifatnya jika ada ya. Selanjutnya adalah data statistik kecelakaan ya, bisa kita tanya ya ketika di ruangan ini apakah terjadi kepleset kah, jatuhkah dan yang lain-lain, sehingga kita tahu ketika data-data tersebut baik
keruangan yang punyanya ataupun yang Di hotelnya. WA aja. Selanjutnya adalah ada hasil studi WA ya aja. dengan survei pemantauan, lalu ada literatur referensi, lalu ada benchmark pada industri sejenis, dan penilaian pihak spesialis, tenaga ahli, dan lain-lain. Apa? Kostum tuh yang Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dengan analisa risiko, di mana di sini ada 3 cara untuk menilai ya risiko, yaitu dengan kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Ini contoh dalam melakukan penilaian ya. Jadi memang di sini kita lebih ke ketiganya Bapak sekalian. Yang namanya mengajar, pastikan memang potensi bahaya apa sih di tempat kita mengajar. Ya, kita lihat tadi dari peralatannya, survei dan segala macam. Yang biasa terjadi adalah instalasi listrik ya yang kurang baik biasanya, sehingga hal tersandung itu selalu pasti kadang ketika kabel itu melintang di depan, apalagi di tempat trainernya ya. Nah, ini yang harus tidak terjadi. Nah, ini adalah terkait dengan analisa kualitatif, yaitu dengan metode menganalisa dan menilai suatu risiko dengan cara membandingkan terhadap suatu deskripsi atau uraian dari parameter, peluang, dan akibat yang digunakan, umumnya metode matriks yang dipakai. Kita lihat di sebelah kanan adalah likelihood, yaitu kemungkinan terjadi. Di sini sebelah kirinya ada severity, keparahan. Ya, di sini keparahan ada dari minor, moderate, serious, dan major. Ya, atau bisa dikatakan ringan, sedang, dan tinggi. Nah, kalau kemungkinan terjadi tadi bisa jarang, sering, bahkan hampir setiap hari terjadi seperti itu. Dengan kategori warna hijau adalah diterima, kuning itu moderate, alarm itu harus perlu perbaikan lebih lanjut, dan alarm fatal biasanya ya. Tadi kita bahas dengan kualitatif, nah di sini dengan semi kuantitatif, yaitu metode ini pada prinsipnya hampir sama dengan analisa kualitatif. Perbedaannya pada metode ini uraian atau deskripsi dari parameter yang ada dinyatakan dengan nilai skor ya. Kalau tadi kita bisa lihat dengan kadang C atau care, quotient ataupun yang lainnya. Kalau di sini berbentuk dengan angka ya. Keparahannya ada di atas, kemungkinan terjadinya ada di sebelah kiri, sehingga misalnya yang terjadi, kemungkinan terjadi adalah nomor 1, lalu severity-nya 4, itu tinggal 1 dikali 4 masih aman diterima atau acceptable. Tetapi kalau misalnya 1 atau 4 ketemu 4 maka 16 hasilnya adalah merah, dan itu merah adalah berat ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke analisa kuantitatif. Metode penilaian ini dilakukan dengan menentukan nilai dari masing-masing parameter yang dapat dari hasil analisa data-data yang representatif. Analisa terhadap nilai peluang atau akibat dilakukan dengan beberapa metode seperti analisa statistik, model komputer, simulasi, poultry, analisis, dan lain-lain. Ini contoh dari penilaian risiko atau JSA. Nah, di sini lebih ke yang namanya adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko atau disebut IBPR. Kalau bahasa Inggrisnya adalah HIRA ya. Nah, ini hampir mirip dengan JSA, cuman ini lebih lengkap. Ya, nah sebagai trainer harus bisa juga membuat JSA karena yang namanya potensi menganalisa safety itu harus bisa kita lakukan ya. Di sini kita lihat ada kegiatannya apa, lalu identifikasi bahayanya yang terjadi, risikonya apa, apakah masuk dari nilai risikonya tadi, probability-nya berapa, safety-nya berapa, maka akan terjadi nilai dari hasil status risiko tersebut. Contoh misalnya kegiatan apa? Mengajar di ruang kelas ya, contoh ya. Identifikasi bahayanya apa? Ya, kita lihat ruangannya, kalau misalnya licin atau nggak banyak kabel bisa tersandung ya, jatuh, kaki terkilir, contoh. Probability-nya berapa ya? Kita lihat di sini probability-nya di bawah penjelasannya. Apakah yang terjadi itu sering, sangat jarang, atau bahkan kadang-kadang. Nah, tinggal pilih ya. Ternyata kita ngajar itu seberapa jarang sih? Oh, ternyata 4 ya, sering. Karena sering ngajar akhirnya probability-nya adalah kemungkinan terjadinya adalah 4.
Lalu cara mengisi sepertinya kita bisa lihat ketika misalnya resiko tersebut adalah cuman terkilir, berarti hanya cukup dengan cedera ringan ya, bisa dengan diurut ataupun yang lainnya, sehingga hasilnya adalah 1. Ternyata 4 dikali 1 maka 4 hasilnya berarti masih hijau ya, berarti masih bisa diterima, tidak perlu ada tambahan terkait tindak lanjut lebih ya. Pengendalian risikonya seperti apa tadi ya? Ketika sebelum masuk pastikan semua sudah rapi, instalasi kabel tidak kemana-mana ya, fokus juga jelas sehingga tidak ada potensi bahaya ya. Jadi dibuat pengendalian risikonya, penanggung jawabnya siapa ya, misalnya ya pemilik gedung contoh seperti itu. Nah ini akan dibuat terus menerus. Nah ini contoh dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Selanjutnya adalah kita memasuki yang namanya penanganan risiko, Bapak Ibu sekalian, di mana berdasarkan penilaian risiko kemudian ditentukan apakah risiko tersebut masih bisa diterima atau bahasanya adalah acceptable risk, atau tidak diterima dengan unacceptable risk oleh suatu organisasi. Apabila risiko tersebut tidak bisa diterima, maka organisasi harus menetapkan bahaya, bagaimana risiko tersebut ditangani hingga tingkat di mana risikonya paling minimum atau sekecil mungkin. Bila risiko masih dapat diterima atau ditolerir, maka organisasi perlu memastikan bahwa monitoring terus dilakukan terhadap risiko itu. Ya, walaupun kita sebagai trainer atau nanti ketika mengajar atau di ruangan mengajar, yang minimal dari yang punya ruangan, baik itu hotel kah, ruko ataupun yang lainnya, ketika di tempat ruangan mengajar minimal ada data hiranya sehingga kita mengetahui bahwa risiko ketika masuk dalam kelas belajar atau mengajar masih dalam keadaan aman dan masih dipantau sehingga dimonitor terus. Kita masuk ke risiko yang diterima atau acceptable, di mana menentukan suatu risiko dapat diterima akan tergantung kepada penilaian atau pertimbangan dari suatu organisasi berdasarkan biasanya karena tindakan pengendalian yang telah ada ya, karena apa sudah dijalani ternyata pinggirannya bersihkan ya, 5S-nya ya. Lalu kita lihat dari sumber dayanya ya, baik itu dari finansial ataupun manusianya, lalu ada regulasi standar, rencana keadaan darurat, dan catatan atau data kecelakaan terdahulu. Di sini kita lihat ada rencana keadaan darurat. Jadi tadi ya, yang namanya kita mengajar ya, baik di ruangan ataupun di hotel, tetap harus ada yang namanya safety induction. Kenapa? Ketika nanti ada keadaan darurat ya, kita bisa menanganinya. Contoh di bulan sebelum Desember ya, yang gempa Cianjur, nah itu ada beberapa semua perusahaan pasti mengalami goncangan. Dan di lantai 2-3 itu pasti terasa. Nah, kebetulan saya sedang mengajar terkait yang namanya ahli PAA ya, atau forklift lah ya. Nah, di situ kejadian apa yang terjadi ketika kita mengalami yang namanya keadaan darurat. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengajar di suatu instansi lain yang bukan kantor kita, kita harus mematuhi terkait yang namanya peraturan tersebut. Jadi ketika gempa, sebelum ada orang safety-nya atau petugas rescue dari perusahaan tersebut atau hotel kah atau ruangan, jangan evakuasi dulu. Ya, kita tunggu informasi atau aba-aba dari tim evakuasi ataupun tim rescue tersebut di perusahaannya, sehingga apa? Kita mengikuti alur proses terkait dengan keadaan darurat yang ada di perusahaan tersebut. Lalu ada catatan atau data kecelakaan terdahulu ya, karena mungkin gempa ataupun yang lainnya. Di sini kita lihat catatan, walau suatu risiko masih dapat diterima, pasti tetap harus pantau. Maksudnya adalah ketika tadi nilainya masih diterima ya, hijau, tetap masih dalam monitoring. Gimana caranya dievaluasi, Pak? Ketika selama 5 bulan, 6 bulan, ya semester pertama, semester kedua dalam setahun tidak terjadi apa-apa, maka hal itu bisa dijalani terus-menerus. Kita masuki ke penanganan risiko.
Bila suatu risiko tidak dapat diterima, maka harus dilakukan upaya penanganan risiko agar tidak menimbulkan kecelakaan atau kerugian, sehingga bentuk tindakan penanganan risiko dapat dilakukan sebagai berikut. Mungkin nggak sih kita pernah masuk ke ruangan atau tempat pengajar atau kita sebagai peserta, tempatnya itu kurang bagus, berantakan segala macam. Nah ini ya termasuk tidak diterima risikonya. Karena apa? Tidak sesuai dengan bentuk pengendaliannya. Yang namanya ruangan training otomatis harus bersih, ya rapi, bahkan dingin ya. Ketika masuk tidak terlalu dingin sekali, maksudnya adalah sejuk ya, adem. Karena yang namanya di ruangan tertutup kita butuh hawa segar ya. Bagaimana di sini kita lihat penanganannya adalah dengan menghindari risiko. Apa? Lokalisir semua yang berpotensi bahaya di ruangan training, rapat ataupun saat mengajar diusahakan tidak ada ya. Jadi yang tidak diperlukan di ruangan training, di ruangan mengajar singkirkan ya. Sebisa mungkin tidak ada alat yang tidak dipakai. Selanjutnya adalah kurangi atau minimalkan risiko. Tadi ya Bapak Ibu sekalian, bentuk K3 itu kita semua adalah hanya bisa mengurangi dan meminimalkan. Karena yang namanya kecelakaan adalah sifatnya takdir, kita hanya sebagai ikhtiar untuk melakukan bahwa kita dalam bekerja selalu selamat. Selanjutnya adalah mentransfer risikonya ya, dipindahkan ke tempat lain. Lalu terima risiko ya jika memang tidak ada tempat lagi untuk menaruh alat yang tidak dibutuhkan. Dalam risiko K3, Bapak Ibu sekalian, kita mengenali yang namanya hierarki pengendalian risiko. Di mana di sini ya, yang namanya pengendalian risiko harus ada beberapa poin 6 tersebut. Karena apa? Ini adalah pilihan bagaimana cara kita mengurangi risikonya dengan pengendalian. Yang utama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Contoh misalnya, ternyata yang sering sekandung adalah ada kabel yang melintang. Apakah harus dihilangkan kabelnya? Bisa dengan digunakan dengan wireless ataupun in focus wireless, bisa saja ya, atau mungkin dia dipindahkan ke atas ya. Itu menghilangkan, contohnya adalah investasi peralatan baru atau dengan redesign. Selanjutnya adalah substitusi, mengganti sumber bahayanya. Contoh apa tadi kan, diganti apakah ada yang wireless ataupun misalnya infocus dipindahkan ke atas, kabelnya tiba-tiba langsung menuju tembok meja yang ada laptopnya sehingga aman ya. Simpelnya seperti itu. Lalu ada yang ketiga yaitu dengan aspek engineering control, dan 4C adalah impact-nya. Nah, cuma sebenarnya sih aspek dan impact-nya ini adalah satu ya, karena rekayasa industri atau yang namanya improvement. Di mana di sini kita melakukan rekayasa terhadap sumber bahaya atau aspek lingkungan ya. Lalu melakukan rekayasa terhadap risiko, maksudnya improve, apakah alat ini kayaknya misalnya lebih aman masuk ke pinggir tembok semua ya, di improve tuh, sehingga apa? Jalur jalan masuk atau bolak-baliknya peserta atau sebagai pengajar di depan itu tidak terganggu ya. Selanjutnya adalah administration control ya, di mana menetapkan pengendalian administrasi safety sagging ya, instruksi kerja, prosedur, simbolik, dan labeling. Nah, ini perbaikannya dengan administrasi. Lalu selanjutnya terakhir adalah PPE atau personal protective equipment atau bahasa Indonesia adalah APD, alat pelindung diri. Nah, ini adalah 5 hierarki pengendalian risiko. Nah, ini biasanya ketika melakukan, kita lihat ke atas, ketika melakukan pengendalian ya, nanti menggunakan pilihan dari 5 hierarki tersebut. Lalu bagaimana caranya mengupayakan pencegahan kecelakaan kerja di tempat kerja ataupun ketika di tempat pengajar, di ruangan ataupun di tempat yang lain ya. Kita bisa identifikasi yang namanya pengendalian bahaya di tempat pelatihan dan pada saat mengajar. Pertama adalah pemantauan kondisi tidak aman. Apa sih kondisi? Kondisinya ya, alat sekitar kita nih, ya, lingkungannya, kebersihannya, tempatnya, itu adalah kondisi. Jangan sampai kondisinya ini tidak bagus ya. Lalu selanjutnya adalah pemantauan tindakan tidak aman. Kita lihat peserta kita atau yang mengajar atau audiensnya, kita bisa lihat apakah mereka itu
baik-baik saja, maksudnya tidak bercanda, tidak yang lain. Ketika memang kita lihat audiensnya adalah levelnya beda, saya yakin dia lebih aman ya, karena duduk manis mendengarkan kita sebagai pengajar atau trainer ya. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengawasan ya, maksudnya minimal ada sosialisasi terkait ruangan kah, karena kalau terkait pelatihan dan pendidikan itu biasanya di tempat kita masing-masing ya. Lalu ada konseling dan konsultasi, ada pengembangan sumber daya, bagaimana caranya mengetahui bahwa kita mengidentifikasi terkait sumber daya tersebut. Lalu selanjutnya adalah sistem manajemen prosedur dan aturan. Di sini ada prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penghargaan dan sanksi ya jika melanggar. Selanjutnya adalah meninjau atau memantau dan meninjau ulang ya, ketika sudah melakukan hal tersebut, ketika sudah mengajar ya, misalnya ternyata selama 8 jam kita melatih, kita tidak kadang aman, tidak ada yang terganggu ya. Nah, ini berarti harus dipertahankan, jangan sampai ketika di ruangan training, di pelatihan, saat mengajar peserta itu dalam keadaan baik-baik saja ya. Lalu bentuk pemantauan lainnya tadi dengan inspeksi dan tadi penilaian kiranya, lalu pemantauan lingkungannya, lalu audit jika ada ya. Yang harus dilakukan ya, karena akan selalu berpotensi hazard atau bahaya, biasanya disebabkan karena penggunaan teknologi ya. Jarang kan ya Bapak Ibu sekalian ketika lagi training atau ngajar ya, tiba-tiba laptop error kah, tiba-tiba keluar api kah ya, panas ya, itu juga bisa aja terjadi ya, karena itu ada potensi karena sumber bahaya. Selanjutnya adalah penerapan dari metode dan prosedur kerja baru, ada perubahan lingkungan kerja, pekerjaan staf baru dan lain-lain. Ini sama ya seperti tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam saat mengajar, pastikan kita mengetahui area kita ya, baik itu peralatannya ya, ruangannya, pastikan semua dalam keadaan baik sehingga ketika dalam mengajar kita mengetahui K3 ya, minimal tahu cara mengisi JSA seperti apa. Itu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang dipertanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian. Coba saya kasih terkait kecelakaan kerja saja ya video. Jadi yang namanya K3 tidak hanya di ruangan tetapi di seluruh area kita bekerja. Halo, selamat malam Bapak. Silakan Pak. Terima kasih untuk sementara sih cukup saya pahami pertanyaan dari Bapak. Terima kasih untuk maaf. Saya keluar duluan Pak ya. Ada keperluan. Baik, silakan. Izin, terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu itu tergantung pak jabatannya apa gitu pada pabrik itu. Watch out!
hang in there. We're going to take care of you. I'm gonna get your blood pressure. Can I get some more light? Ya baik Bapak Ibu sekalian ya, itu hanya secara pandangan global terkait yang namanya kerja, yang masalah kerja tidak hanya atau mengenal tempat ataupun dimanapun Anda berada, karena semua adalah beresiko atau berpotensi bahaya. Ketika Bapak Ibu sekalian yang namanya kecelakaan adalah ketika manusia kontak dengan bahaya. Bahaya itu apa? Semua yang ada di tempat kerja kita adalah bahaya. Jadi kalau tidak mau terjadi kecelakaan ya atau maksudnya berpotensi bahaya, maka jangan kerja. Kenapa? Kita selalu bekerja dengan resiko bahaya. Semua yang namanya tempat kerja adalah beresiko bahaya. Jadi ketika dalam mengajar Bapak Ibu sekalian atau kita sebagai trainer harus selalu memastikan kaidah-kaidah K3 apa saja sih. Pertama biasanya Bapak bisa menggunakan dengan safety induction ya, terkait dengan ruangan tersebut, bagaimana caranya tadi ya, minimal dengan bisa membuat JSA ketika nanti Bapak sebagai trainer di BNSP ya, biasanya seperti itu ada safety induction, bagaimana cara membuat JSA, lalu mengetahui potensi-potensi bahaya yang ada di ruangan. Baik, itu saja Bapak sekalian untuk malam ini ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Saya serahkan ke tim AIM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Rahman atas kesediaan waktunya malam ini sudah berkenan berbagi ilmu dengan Sobat AIM. Semoga sehat dan sukses selalu ya Pak. Semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Baik. Baik. Sebelumnya mohon izin Pak, bisa kita foto bersama dulu ya Pak? Oke. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk bisa menyalakan kameranya sebentar. Kita adakan sesi foto bersama sebelum kita akhiri webinar pada malam hari ini. Ya, baik. Saya aba-aba ya Bapak Ibu, dari sini ada 2 slide. Untuk yang pertama, slide pertama saya mulai 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang terakhir, slide yang kedua. Oke, saya mulai 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menyalakan kameranya sebentar. Dan saya ingatkan kembali untuk link daftar hadir sudah saya share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi bisa diklik karena sertifikat akan didapatkan ketika Bapak dan Ibu sudah mengisi link daftar hadir kelas malam hari ini. Baik, itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata selama kelas malam hari ini. Sampai berjumpa di kelas-kelas selanjutnya. Sehat selalu juga untuk Bapak dan Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rahman.